Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasuluhu ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita bertaubat kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, mentadaburi tafsir surat Al-Ikhlas, salah satu dari surat yang terdapat di dalam juz Amma atau juz 30, tepatnya surat Al-Ikhlas. Ini surat yang ke-112 dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Berapa jumlahnya? 114 surat. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Ikhlas ini termasuk daripada surat Mu'awwizatain, ya, salah satu perlindungan surat yang memiliki fadilah. Apa itu fadilah? Keutamaan, gitu ya. Jadi kalau dibaca surat Al-Ikhlas ini dapat melindungi, bahkan seperti yang dilakukan tadi, ada orang berobat atau yang lalu-lalu ruqyah, maka salah satu surat yang dibaca dalam ruqyah itu adalah surat Al-Ikhlas ini. Jadi termasuk daripada surat yang surat yang bisa, ya, yang bisa untuk mengobati, ya, menyembuhkan, mengusir jin dan melindungi orang yang membacanya. Kita coba baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terdapat berapa ayat? 4. Jumlahnya 4. Sebelum sampai pada tafsir ayat per ayat, kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ya, namanya, yang menerangkan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asal-usul turunnya surat. Bukan asal-usul, sebab, ya. Sebab turunnya Surat. Iya, surat atau peristiwa, iya kan, latar belakang, sehingga Allah kemudian menurunkan surat tersebut. Artinya ada peristiwa apa, gitu loh, yang menjadi sebab sehingga ayat itu turun, gitu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab bahwa sebelum ayat ini, surat Al-Ikhlas ini turun, orang-orang musyrik, atau orang musyrik, orang yang Kafir. ya, kalau ya tentu, tapi maksudnya musyrik itu
Perbuatannya apa perbuatannya? Syirik. Syirik, mempersekutukan Allah. Orang yang melakukan itu namanya orang musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Surat Al-Bayyinah kelanjutannya apa itu? Fina. Nah, fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi kalau ditanya orang kafir itu berapa model? Ada dari ahli kitab, ada dari orang-orang musyrik. Ya, nanti bisa dikaji. Nah, saat itu orang-orang musyrik, ya, dari riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab ini, orang-orang musyrik pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ngomong begini, "Hai Muhammad, gitu, terangkanlah kepada kami nasab Rabbmu." Aduh. Nasab itu silsilah ya, kelahiran ya, dari bapak, anaknya ya. Kalau ke atas berarti anak, bapak, kakeknya, buyutnya, sanggahnya. Terus ini orang kafir ini nanya, ini suruh menerangkan Allah itu, kan kurang ajar tuh kan. Allah itu nasabnya, bapaknya Allah siapa? Naudzubillah kan. Orang kafir ini nemen nih anunya. Orang musyrik ini apa? Pertanyaannya begitu. Berarti Allah itu ditanyakan bapaknya Allah siapa? Maka kemudian Allah Ta'ala dijawab itu kan, Nabi Muhammad disuruh menjawab dengan ayat ini. Dijawab oleh Allah berarti melalui firman surat Al-Ikhlas ini, dijawab kul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad. Siapa yang disuruh ngomong? Nabi Muhammad. Suruh jawab, nerangkan kepada orang musyrik. Katakanlah Muhammad ya, bahwasanya Allah Tuhanmu itu ya, Tuhan yang Esa Maha Esa Tunggal ya, tidak berbilang, satu ya. Kemudian Allah itu Somad. Apa itu? Artinya tempat bergantung seluruh makhluk. Allah satu, Allah tempat bergantung. Dirinci lagi, lam yalid walam yulad. Allah tempat bergantung kepada segala urusan, dan dia Allah itu tidak beranak. Tidak beranak berarti apa? Tidak punya keturunan. Dan tidak diperanakan berarti apa? Tidak lahir dari mana-mana. Tidak lahir dari mana-mana. Ada, ya langsung ada begitu. Ya namanya Allah Khalik, apa namanya? Pencipta. Jadi sebelum Allah nggak ada. Begitu ya. Kalau ini apa? Minum, ini air minum ini ada nih. Sebelum ada pabrik yang Mencipta. ya membuat, mengadakan. Kalau Allah tidak. Gitu. Jadi diterangkan tidak ada bapaknya, tidak pula punya anak. Lam yalid walam yulad. Dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Nggak ada, maksudnya ya sendiri begitu, tunggal gitu. Rasulullah bukan, nggak ada manusia, wong ciptaan semua. Malaikat ciptaan Allah. Ya Allah tidak ada yang setara. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, imam ahli hadis, rawi hadis, dari Ibnu Jarir, dari Ahmad bin Mani. Ibnu Jarir dan At-Tirmizi menambahkan, dia mengatakan As-Somad, tafsirnya yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, karena tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan dan tidak pula sesuatu yang mati, melainkan akan meninggalkan
warisan. Ya, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatu walam, tidak pernah tidur, enggak pernah mati ya, enggak ada warisannya. Maka tentu tidak juga meninggalkan warisannya, enggak ada. Tempat bergantung titik. Udah. La walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, dimaknai tidak ada yang serupa. Dan tidak pula ada yang sebanding, sepadan dengan Allah, tidak ada. Nggak ada yang sama. Kemudian juga diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Sa'id Muhammad bin Muyassar. Kemudian diriwayatkan pula oleh Tirmizi dan Abul Aliyah, lalu dia menyebutkannya secara mursal dan dia tidak menyebutkan hadatsana. Lebih lanjut At-Tirmizi mengatakan, dan ini lebih sahih daripada hadis dari Abu Sa'id. Alhamdulillah, ringkasnya apa tadi? Orang kafir nanya nasab, orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad, bapaknya Allah, mbahnya Allah, nasabnya siapa? Lalu Allah menjawab dengan menurunkan suratul Al-Ikhlas. Kemudian hadis lain tentang keutamaan ya surat Al-Ikhlas ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari istri Nabi siapa? Aisyah, Ibunda Aisyah ummahatul mukminin radhiyallahu anha, perempuan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dalam suatu peperangan dan dia membacakan Al-Qur'an untuk para sahabatnya dalam sholat mereka. Apa kisahnya? Nabi mengutus sahabat dalam satu peperangan dan dia membacakan Al-Quran untuk para sahabatnya dalam sholat mereka, lalu dia menutupnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau berkata, tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal tersebut. Ngapain baca surat Al-Ikhlas itu? Kemudian mereka pun bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, karena ia merupakan sifat Ar-Rahman, sedang aku lebih suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Dan diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Kemudian juga terdapat dalam hadis yang lain tentang fadilah, apa itu? Keutamaan daripada membaca atau keutamaan dari surat Al-Ikhlas itu, yang ternyata membaca surat Al-Ikhlas itu menyamai, luar biasa nih, apa? Sepertiga Al-Qur'an. Maka sering apa? Imam itu dalam sholat membacanya surat Al-Ikhlas, satu surat 4 ayat pendek, ternyata senilai membaca Al-Quran sepertiga. Insyaallah. Sepertiga berarti 10 juz. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya ada seorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad yang dia ulang berkali-kali setelah pagi hari tiba. Jadi pagi itu membaca Qul huwallahu ahad berbilang-bilang, berkali-kali. Dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Dan orang itu merasa masih terlalu sedikit membacanya, maka Nabi SAW bersabda, demi Rabb, dan jiwaku berada di tangannya, ya, kata Nabi,
Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Maha suci Allah yang menetapkan, ya, ada fadilah di surat Al-Ikhlas itu, keutamaannya menyamai berarti seperti membaca senilai 10 juz, karena sepertiga daripada Al-Quran, yang mana Al-Quran terdiri dari 30 juz. Hadirin rahimakumullah, luar biasa, ya. Agama ini banyak bonusnya, ya, Fi. Ya. Kalau normal-normal saja, saya menduga bangkrut semua manusia, tersebab dosanya pasti dicatat, nggak ada dosa ditolak, tapi amal ibadahnya bisa tertolak, bahkan sudah sekian tahun lamanya pun bisa gugur, pahalanya batal. Amalan sodakoh 10 tahun, 20 tahun yang lalu ikhlas, tapi sekarang diungkit-ungkit, iya kan? Maka akhirnya amalan sodakohnya batal. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Bayangkan itu. Amalan-amalan yang antum lakukan, sholat dari balik 15 tahun sampai sekarang, jangan-jangan merasa pahalanya banyak, bangga diri, wah amalan saya sholat terus, pahalanya banyak. Jadi kalau begitu apa? Ujub, sehingga amalan sholatnya bisa hilang karena berubah untuk membanggakan diri. Harusnya hanya ikhlas mengharap ridho Allah, ini bangga, atau pengen dilihat, namanya apa? Ria, pengen pamer amal, akhirnya amalannya menjadi batal, tidak bernilai pahala. Belum tentu semua amalan itu diterima. Tapi kalau dosa, pasti gak ada dosa tertolak. Nah, berpikir di situ, sehingga kemudian Abi merenung, oh berarti Allah itu sangat sayang kita diberi banyak bonus. Coba, kan pahalanya 10 juz, yang dibaca 4 ayat. Iya kan? Sholat ibadahnya mungkin dari habis isya jam 8 sampai witir mungkin jam 4. Pahalanya seperti apa? Beribadah 1000 bulan. Itu namanya apa? Malam Lailatul Qadar, kan begitu diantaranya kan? Amalan itu normalnya akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Belum lagi sodakoh bisa berlipat, sodakoh 1000 berlipat menjadi sodakoh 700. Coba, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasaliha, orang yang bersodakoh itu seperti orang yang menanam apa? Satu benih ditabur hidup, dari benih itu tumbuh bercabang 7, dan setiap cabang, ya, fi kulli sumbulati mi'atu habbah, setiap cabang itu berbuah 100 kali 7 700, beramal 1000 berarti menjadi 700.000. Inilah maknanya kemudian kita ini diberikan apa oleh Allah, nikmat yang banyak, bentuk-bentuk amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar, bahkan berlipat ganda. Itu caranya Allah kemudian menetapkan sehingga apa? Amalan itu ringan bagi umatnya Nabi Muhammad, ringan tetapi pahalanya besar, sehingga dapat menutupi, atau nanti kan ditimbang itu ya. Bayangkan itu di yaumul hisab, hari perhitungan juga akan ditimbang mana amalan soleh, mana amal yang terhitung dari amal salah atau perbuatan dosa. Bagaimana Lutfi tadi? Fadilah membaca surat Al-Ikhlas menyamai membaca Al-Quran sebanyak sepertiga atau 10 juz.
Kemudian kita lanjutkan, hadirin rahimakumullah, hadis lain tentang bacaan surat ini mengharuskan, coba. Pokoknya kalau sering baca ini surat Al-Ikhlas ini kayak wajib masuk surga. Nah, itu. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdurrahman dari Ubaid bin Hanin, dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, sahabat Nabi ngomong, aku pernah pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pergi? Sahabat Abu Hurairah. Pergi bersama siapa? Sama Rasul. Lalu kemudian beliau mendengar seseorang yang sedang tilawah membaca daripada surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad ila akhir ayat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib baginya kukatakan apa yang wajib ya Rasul? Beliau menjawab, surga. Nabi ngomong diwajibkan baginya, ditanya sama siapa Abu Hurairah, apa yang wajib ya Rasul? Wajib orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasai dari hadis Malik. At-Tirmizi mengatakan hadis sahih, ya. Kemudian disebutkan pula, dan telah juga disebutkan sebelumnya, kecintaanmu padanya, orang yang senang kan mengulang-ulang tuh, karena di situ kalimat tauhid, ya kan? Qul huwallahu ahad. Allah akan senang ditunggalkan, sebab Allah akan murka orang yang mempersekutukan, diharamkan masuk surga, dosanya tidak diampuni. Maka kebalikannya, ya Tariq ya Lutfi, ketika orang mengucapkan kalimat tauhid, meyakini Allah tunggal, qul huwallahu ahad ini, maka kemudian Allah senang, Allah suka. Dengan kecintaan itu kemudian mendorong orang itu dimasukkan atau diwajibkan untuk masuk ke dalam surga. Musnad Imam Ahmad. Ada juga hadis lain, Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubaid bin Abi Usaid dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya, dia berkata, kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita nih. Ya, perhatikan, tarik. Kami merasa haus, ya, dalam keadaan gelap gulita, sedang kami tengah menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat ini nunggu, sahabat itu haus, gelap pula. Maka kemudian katakanlah, maka aku pun terdiam. Beliau berkata lagi, katakanlah, kutanyakan apa yang harus aku katakan ya Rasul? Rasul bersabda, qul huwallahu ahad, dan tadi habis sampaikan muawizatain, 2 perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas, ya, saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi hari sebanyak 3 kali. Itulah yang antum baca, zikir pagi, zikir sore, petang, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Niscaya fadilahnya akan diberikan kecukupan kepadamu setiap hari 2 kali. Cukup, ini fadilahnya dicukupkan sampai hari itu aman. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Kemudian juga ada penjelasannya, menyebutkan hadis tersebut maka ia mencukupinya segala. Artinya apa? Kebutuhan kita pasti Allah akan cukup, termasuk Allah akan melindungi, cukup. Kita nggak kurang perlindungan, Allah akan memberikan perlindungan. Satu lagi hadis lain yang menerangkan tentang fadilah daripada surat Al-Ikhlas. Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Qutaibah memberitahu kami, dikisahkan Al-Mufaddal memberitahu kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Nabi SAW jika terbaring di tempat tidur setiap malam, maka beliau menyatukan kedua telapak tangannya. Nih adab sebelum tidur tuh. Bagaimana Nabi? Tangannya disatukan begini, diketemukan ujung kelingking dengan kelingking kanan kiri. Kemudian apa? Beliau membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa? Rasulullah meniupkan itu. Kemudian Rasulullah mengusapkan kemana? Kedua telapak tangan beliau itu ke bagian-bagian tubuh yang terjangkau nih. Ini sunnah nih. Adab sebelum tidur diusapin. Tuh. Maka kemudian dilakukan sebanyak 3 kali. Ini akan memberikan fadilah melindungi dari godaan setan, termasuk juga bisa menyembuhkan. Itulah tadi penjelasan atau fadilah-fadilah dari hadis tentang keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian kita melihat tafsirnya. Qul huwallahu ahad. Di depan telah disampaikan sebab turunnya ayat ini itu adalah ketika Ikrimah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair. Uzair ini apa? Tuhannya orang Yahudi. Yang mana Uzair ini diyakini sebagai apa? Putra atau anaknya Allah tuh. Dan orang Nasrani ngomong kami menyembah Al-Masih. Yahudi nyembah anak Tuhannya namanya Uzair. Orang Nasrani nyembah anaknya. Kami menyembah Al-Masih putra Allah. Nah, bisa dikatakan di sini diyakini oleh orang Nasrani sebagai putra Allah. Sedangkan orang-orang Majusi mengatakan, Majusi ini apa? Para penyembah apa Majusi? Penyembah api. Ingat ya? Kaum Majusi lah orang yang pada zaman Rasul dia menuhankan api sehingga disembah api. Kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang-orang musyrik kami menyembah berhala, beda-beda tuh. Patung-patung yang dipahat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ayat ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yakni dia yang tunggal, enggak berbilang, dan satu-satunya yang tiada tandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama dengan Allah. Enggak pula butuh pembantu, enggak pula butuh wakil, tak perlu berserikat sekutu, enggak perlu. Ya. Itulah makna daripada qul huwallahu ahad, ya. Dia sempurna dalam semua sifat dan dalam semua perbuatan Allah. Ayat 1 ya, ayat 1 itu tafsirnya. Kemudian ayat yang kedua, Allahu Somad. Allah tempat bergantung kepadanya segala urusan. Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rabb yang bergantung kepada semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia adalah Rabb yang benar-benar sempurna dan kewibawaannya tinggi nih, maha mulia Allah yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya. Allah mulia, sempurna dalam kemuliaannya, maha agung dan benar-benar sempurna dalam keagungannya, enggak ada tandingannya. Maha mengetahui Allah
Maha benar Allah, sempurna dalam keilmuannya. Allah maha bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan dia adalah Rabb yang telah sempurna dalam semua bentuk dan macam kemuliaan-kemuliaan yang ada ini. Itulah makna as-samad tadi. Allah tempat bergantung. Al-Hasan mengatakan as-samad artinya yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, tunggal, yang tidak akan pernah berakhir. Gak ada, dunia berakhir, kiamat tiba, Allah tetap tidak berakhir. Maka kemudian Ikrimah mengatakan as-samad yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya dan tidak juga makan. Ar-Rabi bin Anas mengungkapkan, dia adalah Allah Rabb as-samad, maknanya yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, seakan-akan dia menjadi ayat setelahnya sebagai penafsir bagian, yaitu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Atiyah al-Aufi dan Ad-Dhahak dan As-Sudi mengatakan as-samad itu yang kokoh, artinya itu. Makna as-samad itu yang kuat, kokoh. Sufyan menceritakan dari Mansur, dari Mujahid, as-samad itu yakni al-musmad yang berarti kuat. Jadi Allah itu yang paling kuat, maha kuat. Kalau makhluk sudah semakin tua, apa ini? Tentara pun ya lemah. Orang yang algojo pun lemah kalau sudah tua. Tapi Allah tidak, tetap terus sama saja kokoh. Bahkan Allah seperti as-samad ini bermakna seperti cahaya yang terus berkilauan. Maka semua itu diriwayatkan dan dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Demikian juga dengan Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan lebih banyak dari itu dari sanadnya sendiri. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabari menyampaikan dalam kitab As-Sunnah miliknya setelah menyampaikan beberapa kali pendapat-pendapat di atas mengenai penafsiran daripada kalimat as-samad. Semuanya tadi yang Nabi sampaikan benar, kata beliau. Sifat-sifat Allah semua. Itulah makna tafsir daripada as-samad. Kemudian lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Maksudnya apa? Dia Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, ya enggak punya anak. Seperti persangkaan orang-orang kafir tadi, orang musyrik tadi. Dan juga tidak sebagai ayah atau jadi bapak, enggak. Lahir dari orang tua juga enggak, jadi orang tua juga enggak. Apalagi jadi ibu juga enggak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Mujahid mengatakan, yakni dia tidak mempunyai pendamping, enggak punya istri. Kalau Allah laki ya enggak ada kelaminnya, enggak ada itu laki apa pokoknya Rabb. Yang dibayangkan Allah perempuan atau Allah laki, naudzubillah, tidak boleh. Ya. La ahada asbaru ala adan sami'ahu minallahi innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar atas suatu hal menyakitkan yang didengar melebihi kesabaran Allah, di mana mereka menjadikan baginya seorang anak padahal dia yang memberi rizki dan kesehatan kepada mereka. Coba perhatikan, kurang ajar orang kafir, orang musyrik mengatakan Allah apa? Menjadikan Allah itu sebagai seorang anak. Padahal mikir ya, kalau dia berpikir Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang beri kesehatan kepada orang-orang kafir itu.
Katanya Allah itu anak, ya direndahkan begitu. Maka kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wasyatamani wa lam yakun lahu dzalik, fa amma takdzibuhu iyaya wa qawluhu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya wa qawluhu ittakhadullah waladan wa annal ahadu as-samadu lam alid walam ulad walam yakul li kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, anak Adam telah mendustakanku sedang dia tidak berhak melakukan hal tersebut. Tuh, manusia tukang bohong, berdusta. Dia juga mencelaku. Allah ini protes nih. Dia mencelaku kata Allah, padahal dia tidak berhak untuk, enggak ada hak mencela Allah. Kedustaan yang dia lakukan terhadapku kata Allah, itu adalah ucapannya. Dia tidak akan pernah dapat mengembalikan diriku sebagaimana dia telah memulai diriku, dan tidaklah pengawalan itu tidak lebih mudah dari pergaulannya. Dan caciannya tadi kepadaku kata Allah adalah ucapan bahwa Allah telah mengambil anak. Ini kelakuannya, ngomong begitu itu. Padahal aku maha tunggal maha satu tauhid, yang bergantung segala urusan kepada Allah. Dan aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Selesai hadis ini menjawab dari tuduhan-tuduhan siapa? Orang-orang musyrik, ya. Bahwasanya apa? Allah itu beranak atau diperanakkan, dijawab. Atau Allah itu punya sekutu, dijawab semua. Langsung pertanyaan orang-orang musyrik dijawab oleh Allah. Maka kemudian kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran bahwa yang paling besar murka Allah itu apa? Yang paling besar dosa itu apa? Dosa syirik. Di antaranya dengan bentuk ini tadi, mengatakan Allah itu punya turunan atau diperanakkan. Artinya anak berarti Allah itu, naudzubillah. Ini menjadi apa? Menjadi dosa, ya, besar, paling besar, dan tidak diampuni kalau sampai ada orang yang meyakini seperti itu. Oleh karena itu turunlah ayat ini menjelaskan, menjawab dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat mengambil faedah bahwa kecintaan Allah itu juga terletak pada mentauhidkannya. Dan karena tadi kemurkaannya, siapa yang, ya Allah yang ngasih rezeki, yang menghidupkan, memberikan nikmat, diejek, punya anak, kan begitu. Padahal ketentuannya dalam agama kita, Allah itu tidak bisa disama-samakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, enggak bisa. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disama-samakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.